Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Piaut, berjumpa kembali dengan saya Heri Cahyono Putro, dosen Piaut STI Al-Fatah Pacitan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pondasi penelitian yang fundamental. Apa itu? Yaitu judul, latar belakang, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sobat Piar pasti sudah memahami ya bagaimana cara membuat judul yang baik, berkualitas, yaitu judul buat yang minimalis, tidak lebih dari 15 kata, sehingga judul itu esensinya keluar, tidak berbelit-belit. Kemudian contoh judul penelitian kualitatif itu misalkan implementasi pola asuh demokratis. Kita akan mengambil contoh penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Penelitian kualitatif judulnya contohnya yaitu misalkan saja implementasi pola asuh dalam membangun kedisiplinan anak usia dini di TK mana, di RA mana gitu. Kalau yang kuantitatif bisa kita buat adalah pengaruh pola asuh demokratis dalam membangun kedisiplinan anak usia dini di TK RA Al-Fatah misalkan. Nah, jadi itu bisa dipahami ya. Pengaruh sama implementasi, dua kata yang cenderung memihak kepada penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Memang tidak hanya diawali dengan implementasi atau pengaruh, tapi dua kata ini cenderung ke arah sana. Kemudian latar belakang. Latar belakang yang baik itu bagaimana? Nah, ini menjadi permasalahan kan bagi kita semua ya. Latar belakang itu ditulis bagaimana? Apa yang harus kita tahu? Satu yang harus ditulis yaitu kebenaran umum, faktual. Kebenaran umum faktual ini bagaimana? Misalkan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan bla 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 sesuai dengan Sisdiknas. Ini ditulis secara beberapa paragraf, 1-2 paragraf saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang kedua adalah ada betul kesenjangan teori dan kesenjangan riset. Kesenjangan teori dan kesenjangan riset ini menjadi hal yang harus ditulis di latar belakang. Apa sih kesenjangan atau gap teori maupun gap riset atau riset gap? Kesenjangan penelitian berarti ada sebuah kasus di penelitian yang sudah dilakukan oleh para pakar atau peneliti di luar sana berkaitan dengan variabel penelitian yang kita tulis, yang kita tentukan. Misalkan tadi adanya pola asuh demokratis. Nah, hal ini dilakukan di sana itu seperti ini. Ternyata tidak memberikan efek pada dampak kedisiplinan misalkan. Sedangkan kalau dilaksanakan di Pacitan, di kota yang lain mungkin ternyata memberikan dampak atau efek. Nah, seperti itu. Jadi kesenjangan ini adalah celah di mana teori maupun riset yang telah dilakukan di
penelitian terdahulu itu di sini dituliskan. Jadi ada kasus dari riset-riset terdahulu di latar belakang. Tuh. Kemudian teori-teori ini juga teori yang umum, bersifat umum. Ya. Nanti ke teori yang berkajian khusus itu ditaruh ada di landasan teoritis. Sedangkan di bab 1 lebih pada teori yang mengindikasikan kebenaran secara umum. Kemudian latar belakang juga dituliskan variabel penelitian kita. Variabel penelitian kita itu harus tertulis secara baik ya. Jadi pola asuh demokratis itu katakan ada 2 paragraf. Kemudian kedisiplinan ada 2 paragraf atau 1 paragraf. Itu. Sehingga di akhir paragraf, di akhir latar belakang itu kita menunjukkan alasan kita meneliti itu di situ tertera jelas ya. Alasan kita meneliti, mengambil judul itu dan di lokasi tersebut itu apa, kita harus jelas. Oke, itu. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah juga sama. Rumusan masalah mengacu pada latar belakang, kemudian mengacu pada judul. Rumusan masalah harus yang mengkaji lebih mendalam, menganalisis ya. Misalkan bagaimana pola asuh demokratis dalam membangun kedisiplinan anak usia dini. Kemudian bagaimana pengaruhnya misalkan di penelitian kualitatif, di penelitian kuantitatif seperti itu ya. Jadi Sobat Piaut, untuk dapat kita belajar bersama ya. Rumusan masalah ini akan membreakdown urunan menjadi tujuan. Kalimat tanyanya tinggal dihapus, langsung diganti dengan kata kerja operasional atau KKO. Kata kerja operasional ini harus mengerucut yang lebih mendalam. Misalkan jangan mendeskripsikan saja ya. Jadi ini biasanya kalau penelitian kualitatif teman-teman itu nulisnya penelitian tujuan ini adalah 1 mendeskripsikan bla 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 bla. Diganti menganalisis itu ya kan, menguraikan. Jadi lebih mendalam nanti kajian dari penelitian sahabat-sahabat nanti akan lebih mendalam dan menjadi sistematis sehingga para pembaca akan lebih tertarik dalam membaca penelitian sahabat-sahabat sekalian. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.